kembali lagi dengan saya. Nah, untuk sekarang kita pembahasannya pembagian hadis secara kualitas rawi. Kalau untuk kemarin kita sudah bahas yang secara kuantitasnya. Nah, di sini ada apa saja untuk di yang kualitas ini? Yang pertama itu ada hadis sahih, yang kedua itu ada hasan, dan yang ketiga itu ada dhaif. Apa sih itu hadis sahih? Yang kita sering dengar, sahih itu adalah benar ya. Nah, hadis sahih ini di sini menurut logat dari lawan kata dari sakim, artinya itu sehat, yaitu lawan sakit, hak lawan batil. Jadi sahih itu yang benar. Jadi menurut ahli hadis ini, sahih itu hadis yang sanadnya bersambung. Jadi kalau untuk menurut ahli hadis atau para muhadisin itu hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung. Nah, di sini ada definisi hadis sahih. Apa sih definisinya? Yaitu mana qalahu adlun tammu ad-dobti muttasilun sanad ghairu mu'allal wala faz. Jadi hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya juga bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Nah, itu definisi hadis sahih. Dan jadi hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung. Di sini ada syarat-syaratnya hadis sahih. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama itu rawinya bersifat adil. Yang kedua itu rawinya bersifat dobit. Dan yang ketiga itu sanadnya bersambung. Dan yang keempat itu tidak berilat. Dan yang kelima itu tidak shadz. Nah, itu yang tadi sudah disebutkan di definisi-definisinya. Jadi syarat-syarat hadis sahih itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu perawinya bersifat adil, dan yang kedua itu bersifat dobit, dan yang ketiga sanadnya bersambung, yang keempat tidak berilat, dan yang kelima itu tidak shadz. Nah, apa sih maksudnya bersifat adil? Jadi menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, dan juga menjauhi tidak melakukan hal-hal kecil, dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah. Nah, dan tidak seperti makan sambil berdiri di jalanan. Nah, seperti makan berdiri, minum berdiri di jalanan ya, buang air kencing, apalagi buang air kencing gitu. Nah, dan juga dan tidak bergurau yang berlebihan. Itu maksud dari sifat adil. Nah, sifat adil ini kriteria-kriterianya apa sih? Ada juga nih kriterianya. Yang satu itu ada beragama Islam. Yang kedua itu berstatus mukallaf al-mukallaf. Yang kedua melaksanakan ketentuan agama. Dan yang terakhir itu yang keempat memelihara muruah. Nah, jadi periwayat yang bersifat adil itu ada 4 ya. Itu maksudnya yang beragama Islam, yang berstatus mukallaf, yang melaksanakan ketentuan agama, dan juga memelihara muruah. Nah, dan yang kedua itu tadi bersifat dobit. Apa sih itu dobit? Dobit itu adalah rawi yang bersangkutan dalam menguasai hadisnya dengan baik. Nah, baik dengan hafalan yang kuat maupun itu dengan kitabnya, hafalannya maupun itu kitabnya. Nah, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Jadi hafalannya itu kuat. Nah, makanya itu disebut bersifat dobit. Jadi dia punya ingatan yang kuat, nggak gampang lupa ketika dia mau menyebutkan riwayatkannya. Nah, yang ketiga itu sanadnya bersambung. Apa sih itu sanadnya bersambung? Yaitu dengan ketersambungan sanad adalah setiap perawi hadis yang bersangkutan dengan benar-benar menerimanya setiap perawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicaranya yang pertama. Jadi benar-benar bersambung, jadi dari atas sampai bawah itu bersambung sanadnya. Nah,
di sini ada untuk mengetahui bersambung atau tidaknya kayak gimana nih. Yang pertama itu ada mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti. Dan yang kedua itu ada mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi. Nah, yang terakhir itu ada meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan yang terdekat dengan sanad. Nah, itu cara kita untuk mengetahuinya bagaimana nih sanadnya bersambung, yaitu salah satunya tadi ada 3 ya, udah saya sebutkan. Nah, jadi hadis yang bisa dinyatakan sanadnya bersambung itu apabila seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar sikot. Apa sih itu sikot? Yaitu adil dan dobit. Tadi dobit itu yaitu hafalannya yang mempunyai hafalan yang kuat atau ingatan yang kuat. Jadi suatu perawi yang punya hafalan atau ingatan yang kuat itu bisa disebut dengan dobit. Nah, yang kedua itu antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Nah, itu suatu hadis yang dapat dinyatakan dengan sanad bersambung. Yang keempat yaitu tidak berilat. Apa sih itu tidak berilat? Jadi itu yang hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar. Jadi nggak samar gitu ya, yang membuatnya cacat meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut. Jadi hadis itu tidak cacat, terbebas dari kesohihannya. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu apa tadi? Yaitu tidak saz. Apa itu saz? Yaitu artinya janggal. Jadi kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkannya oleh rawi yang makbul yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat atau rajih daripadanya disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedobitan atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Jadi saz itu tidak janggal, tidak ragu-ragu ya gitu. Nah, di sini ada karya-karya yang hanya memuat hadis sahih. Di sini ada karya-karyanya itu ada karya yang pertama itu ada Sahih Bukhari, dan yang kedua itu ada Sahih Muslim, dan yang ketiga ada Mustadrak Al-Hakim, dan yang keempat itu ada Sahih Ibnu Hibban, dan yang terakhir itu ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan itulah yang karya-karya yang membuat hadis sahih. Nah, di sini juga ada martabat sahih. Martabat sahih itu kemudian berturut-turut sebagai berikut. Apa saja? Yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri dan lain-lain. Nah, itu termasuk dari martabat hadis sahih. Jadi yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad asahsul asanid. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan untuk yang syarat-syaratnya. Itu yang pertama itu rawinya bersifat adil, dan perawinya bersifat dobit yang ingatannya kuat, dan yang ketiga sanadnya bersambung, yang keempat itu tidak berilat, dan yang kelima itu tadi ada di tidak saz. Apa sih itu tidak saz? Yang tidak janggal ya. Nah, tadi itu mungkin yang hadis sahih sudah sampai sini saja. Nanti selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu hadis hasan dan juga hadis dhaif. Oke, itu untuk kualitas hadis. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja. See you.